Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Ini merupakan Mimbar Fokus kita yang pertama di Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Jadi sebelum kita mulai berbincang dengan narasumber kita, saya mewakili kru Mimbar Umum mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk kali ini kita menyapa Bang Jafar Siddiq lagi nih. Apa kabar Bang Jafar? Alhamdulillah sehat Amel. Bang Jafar bisa jelasin nggak Abang sebagai redaktur redaktur daerah ya Bang ya? Redaktur kota dari Koran Mimbar Umum. Iya. Oke, jadi yang kita bahas kali ini seperti biasa, yang kita bahas itu tetap apa yang disajikan Koran Mimbar Umum dalam seminggu terakhir. Jadi kalau dalam seminggu terakhir berarti ada sekitar beberapa topik utama yang terus-menerus kita sajikan gitu ya Bang ya. Bisa jelasin nggak Bang, mulai dari awal kita terbit itu kita nyajikan yang seperti apa Bang? Oke Amel, terima kasih. Mungkin sebelum kita mulai ini saya selaku jurnalis mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya jurnalis senior dari Al Jazeera TV yang meninggal saat peliputan di Palestina di ya Palestina, Bang ya. Ya. Perempuan itu Bang, jurnalis iya. Perempuan ya. Siren Abu Akleh. Iya. Kita juga meminta pihak terkait khususnya pihak Israel untuk melakukan penyelidikan terbuka agar terungkap kasusnya ya Bang iya. ya. Karena sudah semakin banyak jurnalis yang meninggal di perang Palestina ini ya Bang ya. Untuk minggu ini kita mengawali masuknya hepatitis akut ke Sumut. Iya. Hepatitis akut misterius katanya ya Bang ya. Itu gimana tuh Bang? Jadi kan sudah didapati 2 orang anak yang masih dalam observasi apakah benar mereka terjangkit hepatitis akut. Nah, untuk itu Gubernur Sumatera Utara Pak Edi telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi dan mengobservasi 2 anak ini. Tapi belum ya Bang, masih belum bisa dipastikan. Masih belum bisa dipastikan. Kondisi kedua anak tapi gimana? gejalanya mirip. Gejalanya mirip hepatitis akut yang saat ini menjadi momok kan gitu. Nah, ya kita berharap sikap dari Pemprov Su untuk mengantisipasinya kan gitu. Nah, selanjutnya ada isu menarik juga soal Sekda Pemprov Su yang sampai saat ini juga belum definitif. Oh iya, pemilihan yang sampai saat ini belum juga ditetapkan definitif oleh Gubernur ya Bang. Saat ini Gubernur masih menunggu putusan dari pusat. Itu kan dipilih oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Maruf Amin ya. Tentunya kita berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan nama siapa. Karena kan Pemprov sudah memberikan 3 nama. Kepada pemerintah pusat untuk menentukan siapa. Bang, jika gitu kan terus berlalut itu Sekda Provinsi Sumatera Utara itu tidak ada, itu ada nggak yang efek negatifnya bagi pemerintahan? Ya, tentunya kan ini dapat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Seperti kita juga minta statement dari pakar pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Arifin Saleh Siregar. Jadi menurut dia dampak dari ketidakadaan sekda tentu banyak katanya. Termasuk salah satunya itu tadi berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan kegiatan birokrasi lainnya. Oh, jadi menghambat kegiatan birokrasi juga ya Bang, walaupun sekda itu tidak ada ya. Ya, yang tak kalah pentingnya tentu wibawa pemerintahan ini jadi menurun kan gitu. Di sini tentu masyarakat pasti nanti akan menduga mengapa begitu lama terjadi tarik menarik. Bisa menjadi bola panas di masyarakat lantaran lamanya ya Bang ya untuk penentuan itu.
Ya kan bisa tudingan-tudingan nanti kan akan mendiskreditkan dari kepada Pemprov Su, ada kepentingan apa atau. Nah, jadi kita juga mendorong kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan nama yang sudah dikirimkan oleh Pak Edi Ramayadi. Untuk sesegera mungkin ya Bang ya, agar kita punya sekda ya Bang di Sumatera Utara. Jadi tetap terus berjalan lancar. Sehingga pemberitaan kita akan tetap seperti itu ya Bang ya, akan kita kawal. Jadi hingga sekda ditetapkan oleh Pemprov, kita akan kawal terus pemberitaannya Bang. Tentu kan pertanyaan besar bagi masyarakat, ada apa ini? Itu kembali lagi kan mengguris kredibilitas jadinya kan seperti itu. Nah, sekali lagi tentu kita dorong agar pemerintah pusat segeralah mengeluarkan siapa nama, lalu definitifkan segera. Nah, untuk minggu ini saya boleh katakan ini menjadi minggu apresiasi bagi penegak hukum. Kenapa tuh Bang? Terkait beberapa kasus yang terungkap oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Untuk di Polda Sumut ya Bang? Iya, seperti yang terjadi di pelemparan batu terhadap Bu Sartika. Pelakunya telah ditangkap 2 orang saat ini, dan keduanya dihadiahi timah panas. Jadi Bang, walaupun libur lebaran, sibuk, polisi tetap bekerja gitu ya Bang ya? Kita juga. Nah, dan di minggu ini juga kan telah terjadi kasus pembunuhan anak mantan Ketua PWI Siantar yang terjadi di Jogja. Nah, itu ditangkap juga dan sudah ditangkap. Jadi kita betul-betul memberikan apresiasi ke pihak kepolisian yang telah bekerja dengan, karena temponya cukup cepat penangkapannya. Itu wajib kita apresiasi ya Bang ya. Nah, selain 2 berita itu ya Bang ya, kita nyajikan apa lagi Bang? Kita juga mencantumkan berita dari BMKG, khususnya ini yang berada di kawasan Medan Utara, Belawan, Labuhan, Relan, dan Medan Deli. Di sini ada peringatan dari BMKG Maritim Belawan agar masyarakat untuk waspada terhadap banjirop setinggi 2,7 meter. Wow, sekarang aja masyarakat di Belawan itu udah banyak yang setiap hari udah rutin tuh banjirop beberapa jam per hari. Ini ditambah lagi dengan bakal lagi lebih tinggi lagi ya kewaspadaannya ya. Artinya ini sudah melampaui tinggi orang dewasa kan gitu. Nah, di sini juga kita minta kepada Pemko Medan untuk mempercepat wacananya mempersiapkan rumah panggung yang gratis. Nah, jadi kan dengan adanya rumah panggung bisa menghindari masyarakat dari kebanjiran. Jadi lebih bagus tuh sebenarnya kalau daerah Belawan, aku pernah ngomong juga itu Bang sama pengamat sama arsitek gitu. Jadi kata di daerah Belawan itu memang rumah itu lebih bagus rumah panggung ya Bang ya, karena air itu bakal turun naik. Jadi dengan adanya rumah panggung kondisinya beda dari di perkotaan ya. Sebab ini kan banjirop ini kan banjir musiman yang pasti datang setahun sekali. Jadi memang solusi rumah panggung ini mungkin solusi yang paling efektif. Karena memang sebenarnya dulu pun di daerah Belawan rumahnya rumah panggung. Iya. Cuma lantaran ingin ikut mungkin ya modernisasi jadi padahal dulu tuh memang udah fungsinya. Iya. Karena kan di dekat laut. Jadi Pemko lah ini yang harus bekerja keras ya Bang ya untuk sosialisasi lagi ke masyarakat terkait ini ya Bang ya. Jadi tentu kita berharap kepada Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi Nasution untuk segeralah merealisasikan rumah panggung, karena apalagi ini kan gratis. Jadi sangat gratis ya Bang? Cukup sangat membantu kan bagi masyarakat. Mana-mana akses jalan yang rusak ke arah sana juga bisa dipercepat. Bang, kemarin kita di Pemko Medan itu masalah jukir itu yang mempidana seorang warga Aceh, itu gimana? Udah selesai nggak itu kasusnya kita ada Bud? Ya, kemarin itu kan sempat ditangani oleh pihak Polrestabes Medan. Dengan kemurahan hati Bapak Bobi Nasution,
itu kan kasusnya dia memaafkan lah. Begitu juga dengan juru parkir yang katanya terseret oleh mobil tersebut. Iya, tangannya terseret ya kemarin katanya ya. Juga sudah memaafkan dan kasus ini sudah dihentikan. Alhamdulillah, berarti pengendara itu udah bisa lebaran di kampung ya Bang ya. Iya. Dan ini kan bisa juga jadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak semena-mena lah. Iya. Karena gimana pun di Medan, di daerah manapun ada aturan yang harus ditaati ya Bang ya. Jangan sok-sok preman-preman gitu lah ya. Mungkin kan dia dapat dimaafkan lah karena dia kan juga bukan penduduk Kota Medan. Itu informasinya. Ini pemirsa, untuk edisi Jumat kita bahas ini Koran Mimbar Umum tentang pernyataan dari Tito, posisi pejabat gubernur rawan digugat nih beritanya. Terus ada juga nih pemandangan negeri langit Cina merah bagai kiamat. Ini kita muat juga. Wow, merah ya Bang ya. Memang bener-bener fenomena langka. Fenomena langka. Ini di edisi hari Jumat. Oke. Soal vaksin juga terus ya Bang ya. Soal vaksinasi dan soal hepatitis akut ya Bang ya. Oke, itu aja Bang yang kita sajikan hari ini. Terima kasih Amel. Iya, Terima kasih Bang Jafar. Oke, begitulah pemirsa Mimbar Fokus kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.